Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Kawan-kawan kita berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya pada awal kita ini. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ketua kelas? Lengkap ya? Terima kasih ketua kelas. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai perbedaan agama, ada 3 agama yang kita bahas, ada agama Islam kemarin ya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang agama Hindu, agama Buddha dan agama Konghucu ya. Nah jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kemarin kita mempelajari tentang agama Islam, Kristen Protestan, Kristen ini Katolik di sini satu lagi. Ini pada hari ini agama Hindu, agama Buddha dan agama Konghucu di Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari itu bagaimana agama Hindu itu bisa masuk ke Indonesia, ya. Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana agama Buddha bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana agama Konghucu bisa masuk ke Indonesia? Di mana saja tempat persebarannya? Ya, pemeluk-pemeluknya itu tinggal di Indonesia di mana saja. Itu yang akan kita pelajari. Sudah itu nanti setelah kalian memiliki pemahaman tentang agama-agama ini tadi, sebagai orang yang Muslim, tentu apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Karena kita tinggal bersama orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya, tujuan kita mempelajari ini bukan untuk saling berkonflik, tapi untuk saling memahami dan saling menghargai. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari. Sekarang Bapak lanjutkan ke kompetensi yang akan dicapai. Ya, ada 2 ya, ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan. Ya, silakan dibaca dulu. Sudah ya. Jadi kata atau huruf 3 ini untuk mengindikasikan kompetensi dasar pengetahuan ya. Kalau huruf 4 itu untuk kompetensi dasar keterampilan ya. Jadi ini yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak itu mampu apa? Yang pertama, menganalisis agama Hindu di Indonesia dengan benar ya. Yang kedua, menganalisis agama Buddha di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis agama Konghucu di Indonesia dengan benar. Yang keempat ini apa kalau 4 tadi? Keterampilan ya. Nah, ini nanti kalian penilaian keterampilan itu presentasi ya. Nanti seberapa percaya diri segala macam itu akan dilihat dari kompetensi keterampilan dari tujuan pembelajaran 4.2.2 menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi mengenai agama Hindu, agama Buddha, Konghucu di Indonesia. Ya, sudah itu apa manfaat? Ya, manfaat apa yang akan kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran ini? Jadi diharapkan anak-anak itu dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang saling menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di dalam masyarakat, dalam kehidupan
sehari-hari secara bertanggung jawab dan bijaksana. Jadi diharapkan kalian itu tidak mengejek ya, tapi saling menghargai, saling melengkapi, saling membantu walaupun secara agama kita berbeda. Ya. Kita lanjutkan ya. Sudah dipahami ya? Kita lanjutkan, ini garis besar kegiatan yang akan dilakukan ya. Pada kegiatan pembelajaran ini peserta didik diarahkan untuk memecahkan masalah terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi kelompok yang masing-masing kelompok mendapatkan permasalahan yang harus dicari solusinya. Kemudian hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bagi kelompok yang belum presentasi, diberikan tugas untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, ini yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Sudah itu, ini ada teknik penilaian. Jadi dalam kegiatan proses pembelajaran ini nanti ada 3 penilaian itu. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Pada penilaian sikap itu dilakukan dengan lembar observasi atau lembar pengamatan. Nanti Bapak akan melihat bagaimana sikap kalian dalam proses pembelajaran ya. Seperti itu akan Bapak lihat. Kalau pengetahuan itu ada tes tertulis dan atau penugasan. Kalau keterampilan itu presentasi. Ya, presentasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, seberapa percaya diri kalian, seberapa kalian menguasai materi, ya. Sudah itu seberapa jelas vokal kalian dalam berbicara, itu akan dinilai semua. Ya, itulah yang akan fokus kita pada teknik penilaian nanti ya. Jadi harap bersemangat ya, jangan loyo-loyo karena semuanya akan dapat nilai ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompok dulu ya, sekaligus membagikan lembar kerja ya. Ya. Sekarang ini kelompok 1 ya. Bagi ya, terdiri dari 4 orang, 3 orang cewek, 1 orang cowok. Ini kelompok 2, ini sama. Oh tidak ya, perempuannya 2, laki-laki 2 ya. Kalau ini 3 orang karena jumlah kita 11 ya. Jadi tidak jadi masalah, 3 orang ya. Ini kelompok 3 ya. Di kelompok 1 itu tentang agama Hindu, kelompok 2 agama Buddha, kelompok 3 agama Konghucu ya. Sekarang Bapak bagikan Pak Najar dulu ya. Ini silakan. Ya. Di LKPD jangan lupa menulis nama-nama anggota kelompok ya. Iya. Kan? Di LKPD jangan lupa menulis nama kelompok ya. Nama kelompok 1 ini ya. Silakan. Jangan lupa nanti tulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Sekarang sebelum ini silakan ditulis dulu nama-namanya sebelum kita lanjutkan. Sudah? Sekarang kita saksikan video ini ya. Simak ya, simak video ini. Nanti inilah bahan bentuk visualisasi dari apa namanya kegiatan pembelajaran kita ya. Silakan disimak.
presiden kan jarang, maksudnya ya pernah, tapi kan jarang. Nah, umat Islam dan umat Kristiani khususnya di Provinsi Jawa Timur kan jarang yang mengalami suatu pergeseran yang signifikan. Ya oke lah, kita berbeda pendapat, tapi tetap saya kira umat Kristiani juga punya jiwa tanah air, tanah air Indonesia, meskipun berbeda agama. Kalau yang menjadi umat Islam, karena Islam sendiri Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini jadi Allah tidak mengutus Muhammad sebagai rasul kecuali sebagai rahmat semesta alam. Kalau nabi yang lain diutus untuk beberapa umat saja, tapi Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi belajar Islam dan juga hadis, baik hadis sahih maupun fikih, perkataan atau perbuatan nabi, maka insya Allah masyarakat ataupun kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa dapat menjalankan, mengaplikasikan apa itu makna dari toleransi antar manusia. Kalau di daerah saya itu orangnya itu ya sambil kerjasama enggak saling menyinggung. Kalau di agama saya kan doanya kan ya kayak gitu. Kalau dikatain orang menyembah setan atau menyembah apa itu enggak. Kan ada yang orang muslim itu ngatain, orang muslim itu bilang kalau Hindu itu menyembah patung juga itu, bagi saya itu biarin aja. sekat-sekat gitu apa gitu loh, maksudnya bersatu, toleransinya kuat. Antara semua agama yang satu dan yang lainnya itu nggak ada sekat
kasih apa gitu loh, maksudnya bersatu, relasinya cukup kuat. Saya sebagai umat Islam disuruh pegang gereja yang besarnya. Ya. Saya di sini udah ini ada 6 tahun, 7 tahun. Ya. Jadi contohnya aja kalau ada orang yang meninggal, saling kita itu dari umat Katolik, umat Islam dan lain-lain saling bantu menggali lubang. Dan contohnya lagi, ini yang sangat-sangat istimewa bagi saya. Kalau ada umat Katolik yang sifatnya itu berdoa atau bersembahyang di lingkungan, di depannya saya sebagai umat Islam disuruh pegang gereja yang besarnya. Ya. Saya di sini udah ini ada 6 tahun, 7 tahun. Ya. Jadi contohnya aja kalau ada orang yang meninggal, saling kita itu dari umat Katolik, umat Islam dan lain-lain saling bantu menggali lubang. Dan contohnya lagi, ini yang sangat-sangat istimewa bagi saya. Kalau ada umat Katolik yang sifatnya itu berdoa atau bersembahyang di lingkungan, di depannya ada juga umat Islam yang tahlilan, itu tidak perlu diberitahu tahlilan maya enggak, tapi saling jaga diri ya. Contohnya untuk yang Katolik dulu atau yang Islam dulu ini sudah tidak ada teguran, maksudnya teguran begini, kamu maya ini ya. Jadi saling introspeksi. Oh ini waktunya orang Islam. Nanti habis itu yang depannya orang dan yang sangat paling istimewa waktunya umat dari Islam juga ke umat orang Katolik. Idul Fitri juga kita sebenarnya. Jadi sangat sekali dan tidak ada namanya problem dan lain. Indonesia, 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 oh Baiklah anak-anak, demikian ya video pembelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan ke tahap diskusi kelompok ya. Silakan diperhatikan LKPD-nya dan materi ajarnya, silakan diperhatikan. Silakan kelompok 1 fokuskan kegiatannya pada agama Hindu di Indonesia. Kelompok 2 itu pada agama Buddha, kelompok 3 pada agama Konghucu. Silakan dilakukan.
saling bekerja sama ya. Bapak akan terus memantau kegiatan kalian itu pada lembar observasi ya. Jadi silakan kerjasamanya.
Sudah bisa ya. Siapkan, nanti kita akan presentasi soalnya. Harus semangat ya. Silakan ya, dimaksimalkan waktunya. Sebentar lagi kita akan presentasi. Maksimalkan ya. Baiklah anak-anak, sekarang sudah tiba waktunya untuk presentasi ya. Kita awali dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti paparkan ya. Sudah itu kelompok yang belum presentasi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Perkenalkan diri ya. Perkenalkan, pakai salam dulu, perkenalkan diri baru presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Indasari. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat berapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara dan tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Bapak minta kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Silakan. Silakan dari kelompok 3. Seperti biasa ya, perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Nur Halimah, bisa dipanggil Halimah. Baiklah, saya di sini akan menanyakan
pertanyaannya apa? Bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia? Ya, terima kasih ya. Sekarang kelompok 2, inti pertanyaannya itu kelompok 3 itu yang bertanya bagaimana sih agama Hindu itu bisa masuk ke Indonesia? Silakan dijawab. Siapa yang dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Raya Rizkia. Saya dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Itu terima kasih. Ya, kalau Bapak simpulkan dari jawabannya tadi, agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu sejak awal abad Masehi ya. Jadi abad ke-1 itu tahun ke-1 Masehi ya. Silakan kita lanjutkan ke kelompok 2 ya untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulika. Saya terdiri dari atas kelompok 1 dan kelompok 2 dan akan menjadi presentasi. Agama Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Buddha diperkirakan bersamaan dengan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera itu adalah salah satu pusat studio yang kami kenal di sana hari raya Malaysia dan yang lainnya. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai penanaman agung yang menjadi Buddha dan Bapak yang telah. Ya, terima kasih atas undangan dulu ya. Sekarang kita mohon untuk sedianya kelompok 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai agama Buddha. Bagaimana agama Buddha masuk ke Indonesia? Silakan dijawab ya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak Agama Buddha. perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat di agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Ya, terima kasih bagus sekali jawabannya ya. Sekarang kelompok 3. Silakan presentasi. Silakan Miri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Sabar Pegawai. Baiklah, dari saya sini akan mempresentasikan tentang agama Konghucu Indonesia. Kalian agama Konghucu Indonesia telah berlangsung berapa abad lamanya. Kalian dapat menemukan tempat yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia.
Contoh kelenteng Bang Hing. Kelenteng ya, bukan kelenteng. Kelenteng Bang Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Pointing Soe di Surabaya, umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional Indonesia adalah hari raya Imlek. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keberagaman antara lain suku, ras, bahasa dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Ya, terima kasih ya. Bagus. Sekarang kelompok 2 ya, yang ini untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuhan Rizal, akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pemahaman kalian mengenai agama yang muncul di Indonesia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Saudara. Dirinya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalian akan menemukan kelenteng yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contoh, kelenteng Ban Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Ban Hijang Soe di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah hari raya Imlek. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan satu pertanyaan lagi, boleh ditanyakan kepada kelompok 3. Silakan. Coba yang cowok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dunia sesi ini akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan agama di Indonesia? Ya, silakan. Bagus sekali pertanyaan. Jadi lebih ke aplikasi dari kegiatan pembelajaran kita ini ya. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan agama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Memberi kesempatan untuk beribadah saat ada seseorang yang ingin melakukan ibadah. Teman-teman tidak boleh melarangnya. Menjalankan ibadah adalah hak setiap warga Indonesia. Tidak mengganggu ibadah. Setiap agama memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Ada juga kegiatan keagamaan yang beragam. Saat kegiatan keagamaan itu dilakukan, teman-teman harus menghargai dan tidak mengganggu. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman pun teman-teman tidak boleh membeda-bedakan berteman dengan siapa saja dari berbagai suku, agama dan ras. Akan memberikan banyak pengalaman. Dengan begitu teman-teman akan lebih menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih ya. Sekarang Bapak ingin kalian untuk menyimpulkan ya, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan ya. Jadi kelompok 1 menyimpulkan perwakilan ya, cukup 1 orang mengingat waktu. Kelompok 2 1 orang, kelompok 3 pun 1 orang. Silakan dimulai dari mana? Silakan. Silakan. Ya silakan dari kelompok 1 berarti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1.
Pada kegiatan belajar ini kami dapat menyimpulkan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan harus disikapi bentuk pengamalan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengamalan nilai-nilai Bhinneka akan dapat menghindarkan kita semua dari konflik atau saling menyebut antara satu dengan yang lain, merupakan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi perbedaan, kemudian menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekayaan budaya bangsa yang harus tetap kita jaga sebagai generasi muda Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa semuanya. Sekarang silakan belum yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan dari kelompok. Pada kegiatan pembelajaran ini kami dapat menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan, sehingga menuntut kita untuk harus bisa memahami bahwa perbedaan harus adalah kekayaan spiritual bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Tak kalah ada di antara kita yang tak terkenal berimbang, walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan. Ya, terima kasih bagus sekali ya. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 3. Silakan terakhir ya. Sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada sekian. Pada akhir kegiatan pembelajaran ini kami dapat memberikan kesimpulan bahwa perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat bisa dijadikan sebagai sebuah kenyataan yang harus kita terima sebagai warga negara Indonesia. Sebab dengan sikap yang terbuka akan membuat kita bisa hidup saling berdampingan, saling bergantung, saling membutuhkan dan saling bekerja sama untuk terus saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah cukup sekian. Ya, terima kasih. Ya, pada kelompok ini ya, masing-masing kelompok yang sudah memberikan kesimpulan luar biasa sekali. Jadi kalian sudah bisa mengambil inti dari apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran yang kita ini kan kita lakukan pada hari ini tuh menginginkan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga ya, untuk walaupun kita berbeda-beda. Jadi berbeda agama bukan berarti menghalangi kita untuk saling membantu ya, tapi untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan jalan untuk berkonflik, tapi sebagai kekayaan budaya bangsa ya, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sampai kapanpun sebagai generasi muda penerus bangsa ya. Jadi itu yang perlu Bapak garis bawahi pada kegiatan pembelajaran ini. Sekarang Bapak minta kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Sudah Bapak berikan di bahan aja. Silakan dilihat di situ soal evaluasi ada 3 soal. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu. Silakan. Silakan ya dikerjakan dengan baik ya.
Inilah bentuk dari penilaian pengetahuan ya. Ada sikap, pengetahuan dan keterampilan kan ya. Yang ini itu bagian dari penilaian pengetahuan. Maka silakan manfaatkan waktu ya. Satu menit lagi ya, silakan dipersiapkan sebelum kita lanjutkan nanti ke kegiatan penutup dan kegiatan akhir pembelajaran ya. Silakan maksimalkan.
Baiklah anak-anak, kegiatan evaluasi sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan kepada bagian akhir kegiatan pembelajaran. Tadi kalian sudah mempresentasikan, sudah memberikan kesimpulan, sudah melakukan evaluasi. Coba perhatikan dulu. Sekarang Bapak minta kalian melakukan refleksi pembelajaran. Apa yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya? Silakan boleh dari kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, silakan. Perwakilan saja ya, tidak usah semuanya. Oh silakan dari kelompok 3 ya, silakan. Perkenalkan diri ya, menghadap ke kamera kalau bisa makanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya di sini akan merefleksikan tentang melalui video pembelajaran yang ditayangkan tadi telah memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk selalu menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan sebagai satu kekuatan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Luar biasa. Silakan kelompok 2 atau kelompok 1 mau melakukan refleksi, menyampaikan pengalaman pembelajarannya, silakan. Kelompok 2 boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Farizal akan menjelaskan refleksi. Saya sangat senang mendapatkan pengalaman baru melalui video ini. Pembelajaran yang ditayangkan tadi sehingga saya bermotivasi untuk selalu menanamkan sikap saling pengertian, saling menghormati, dan saling tolong menolong dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain ya. Boleh 2 orang, boleh 1 orang dulu, tapi gantian masih boleh. Kalau mau 2 orang boleh. Sepertinya lebih semangat kelompok 1 ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nasari. Saya akan menyampaikan sebuah refleksi. Ya. Menurut saya, dari proses diskusi kelompok yang telah kami laksanakan tadi telah menuntut pada aplikasi dan dari nilai-nilai saling menghargai perbedaan secara langsung. Sebab dari kegiatan diskusi mengajarkan kita nilai-nilai saling bekerja sama, saling bertukar informasi, saling menghargai perbedaan pendapat dan kepercayaan diri untuk menyampaikan hal-hal yang baik di muka umum. Tentu hal ini sejalan dengan materi yang kita bahas pada kegiatan pembelajaran ini. Iya. Terima kasih ya, bagus sekali ya. Silakan kelompok 3. Silakan. 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 Hadapkan mukanya ke kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi selama kegiatan pembelajaran ini. Jadi, video yang pembelajaran yang ditampilkan tadi telah membuka mata saya bahwa ketika kita tidak membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat, melahirkan kehidupan yang harmonis, akrab, dan saling bekerja sama. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi, yang Bapak bisa ambil garis besarnya, ternyata video pembelajaran tadi yang ditayangkan tadi mampu memberikan gambaran utuh ya. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu ketika dalam masyarakat itu kita tidak membeda-bedakan, ya kan? Walaupun kita beragama Muslim dengan kawan yang beragama non-Muslim ya, bisa Kristen, bisa Hindu, ketika kita mampu menghargai perbedaan itu, maka tidak ada konflik, ya, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, karena kita saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Jadi pada intinya seperti itu. Itulah nilai-nilai yang harus terus kita pegang teguh sampai kapanpun, dimanapun ya, seperti itu. Sekarang Bapak lanjutkan lagi ke tugas. Nanti langsung diingat saya dengan ketua kelas ya, Bapak kirim melalui WA group nanti untuk tugasnya. Untuk
materi minggu pertemuan berikutnya, Bapak minta kalian membaca lanjutan dari materi ini mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi silakan dibuka lagi buku-bukunya ya, buku paketnya dibaca sebagai dasar bagi kita untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi apa saja suku yang ada di Indonesia, di mana saja tempat-tempat suku itu berada, bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau tadi pandangannya tentang agama, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu bisa juga bagaimana keterhubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan perbedaan suku tadi. Ya, jadi silakan dipelajari. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah perbedaan suku yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ulang doa kita sebelum pulang baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih sudah memimpin doa kita pada kegiatan akhir pembelajaran. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sebelum nanti keluar kita bersalam-salaman ya. Bapak akhiri bilang kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.